Dunia tanpa penjajahan, sejarah alternatif Nusantara. Bayangkan sebuah kapal layar tua berbendera asing, mendekati pantai-pantai yang hijau dan kaya akan rempah-rempah. Ini bukan pemandangan yang asing dalam sejarah kita. Ini adalah momen awal dari sebuah era yang panjang dan menyakitkan. Dalam sejarah kita, kedatangan kapal-kapal ini berujung pada penindasan, konflik, dan penjajahan selama berabad-abad. Namun, bagaimana jika cerita itu tidak pernah terjadi? Apa yang akan terjadi jika Nusantara, alih-alih dijajah, berhasil menangkis kekuatan kolonial, atau bahkan menyerap pengaruh mereka dengan caranya sendiri? Ini adalah salah satu apa yang akan terjadi jika terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebuah pertanyaan yang akan mengubah peta dunia yang kita kenal. Mari kita selami alur waktu alternatif, di mana bangsa-bangsa Nusantara menghadapi takdir mereka sendiri, tanpa campur tangan kolonial Belanda. Bagian 1. Titik balik yang berbeda. Kisah kita dimulai pada akhir abad ke-16, ketika para pedagang Eropa pertama kali tiba, dipandu oleh keinginan yang tak terpuaskan akan kekayaan rempah-rempah. Dalam sejarah kita, kedatangan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, perlahan-lahan mengikis kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal melalui taktik divide et impera dan kekuatan militer yang unggul. Namun, dalam alur waktu ini, situasinya berbeda. Bayangkan kesultanan-kesultanan di Nusantara jauh lebih bersatu, berkat diplomasi dan perdagangan yang stabil selama berabad-abad. Mereka telah mengamati kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol sebelumnya dan belajar dari kesalahan mereka. Kekuatan militer mereka tidak ketinggalan zaman. Mereka telah mengadopsi teknologi persenjataan terbaru dari Tiongkok, seperti meriam berbahan besi cor, atau bahkan dari Kekaisaran Ottoman, membuat kapal-kapal dagang Belanda bukan lagi ancaman yang tidak terhadang. Ketika VOC tiba di pelabuhan Banten, mereka disambut bukan dengan tawaran yang menggiurkan, melainkan dengan kekuatan gabungan dari armada laut yang dipimpin oleh Kesultanan Banten dan Mataram. Upaya VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti yang mereka lakukan di wilayah lain akan dihalau dengan tegas dan penuh perlawanan. Kerajaan-kerajaan Nusantara tidak akan tergiur dengan iming-iming aliansi karena mereka sudah memiliki jaringan dagang dan politik yang kuat di antara mereka. Sebuah babak kelam yang seharusnya dimulai di Batavia kini tidak pernah ditulis. Bagian 2. Perkembangan mandiri. Tanpa penjajahan, Nusantara tidak akan terpecah belah oleh perbatasan kolonial yang dibuat oleh kekuatan asing. Sebaliknya, kekuatan-kekuatan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, atau bahkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Aceh dan Demak akan terus berkembang. Mereka akan bersaing, berdiplomasi, dan berdagang satu sama lain, membentuk aliansi yang rumit dan kuat. Bayangkan jalur rempah yang sepenuhnya dikuasai oleh bangsa Nusantara, bukan oleh monopoli asing. Kekayaan yang dihasilkan akan diinvestasikan kembali untuk pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mungkin, tanpa kolonialisme, kita akan melihat Renaissance Nusantara, sebuah era keemasan yang berpusat pada tradisi dan inovasi lokal. Seniman, ilmuwan, dan filsuf akan bereksperimen dengan arsitektur, navigasi, dan metalurgi, terinspirasi oleh kekayaan budaya mereka sendiri. Sistem hukum yang sudah ada akan berevolusi, menciptakan tatanan sosial yang unik, tidak didikte oleh hukum sipil Eropa. Pendidikan akan berpusat pada kearifan lokal, di mana ulama, biksu, dan guru adat menjadi pilar utama. Teknologi akan berkembang secara mandiri. Mungkin kita akan melihat inovasi di bidang pembuatan kapal yang lebih cepat dan efisien. Mungkin kita akan melihat penemuan-penemuan di bidang pertanian hidroponik atau bahkan di bidang fisika yang berbeda dari Barat. Bahasa Melayu, yang sudah menjadi lingua franca perdagangan, akan menjadi bahasa diplomasi dan pendidikan di seluruh wilayah, mempercepat unifikasi budaya. Ini adalah sebuah dunia di mana Nusantara tidak terbebani oleh utang perang, kemiskinan struktural, dan trauma identitas. Ini adalah dunia di mana kemerdekaan tidak harus direbut karena tidak pernah hilang. Bagian 3. Indonesia modern yang berbeda. Jadi bagaimana peta dan masyarakat Indonesia akan terlihat di era modern? Tanpa batas-batas yang dibuat oleh Belanda, mungkin tidak akan ada satu negara bernama Indonesia. Sebaliknya, kita mungkin akan melihat sebuah federasi yang longgar dari negara-negara merdeka, masing-masing dengan identitas budaya yang kuat. Mungkin ada Federasi Jawa, Kesultanan Aceh yang kaya, sebuah negara kepulauan di Maluku,
atau Persekutuan Kalimantan, perbatasan akan ditarik oleh sejarah, budaya, dan kesepakatan politik, bukan oleh garis-garis kolonial. Kota-kota kita akan memiliki arsitektur yang sama sekali berbeda, mencerminkan kekayaan lokal tanpa pengaruh gaya Belanda yang dominan. Mungkin akan ada kota-kota dengan arsitektur tropis yang megah, atau kota pelabuhan yang terinspirasi oleh tradisi bahari. Bagaimana dengan ekonomi? Tanpa dieksploitasi, Nusantara akan menjadi raksasa ekonomi global. Jalur perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya akan memberikan kemakmuran yang tak terbayangkan. Bangsa Nusantara mungkin akan menjadi kekuatan ekonomi yang setara dengan Tiongkok atau Jepang. Perkembangan teknologi informasi mungkin akan berakar dari sistem komunikasi yang berbeda. Mungkin ada jaringan telegraf atau telex berbasis kabel bawah laut yang sangat canggih yang dibangun dan dikelola oleh bangsa Nusantara. Bagaimana dengan bahasa? Bahasa-bahasa lokal akan berkembang dan berevolusi secara alami. Meskipun bahasa Melayu menjadi bahasa universal, bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa-bahasa lainnya tetap memiliki peran yang sangat sentral dalam pendidikan dan pemerintahan. Ini adalah dunia di mana nasionalisme tidak dibangun di atas perjuangan melawan penjajah, melainkan di atas kebanggaan akan warisan budaya dan sejarah yang panjang. Identitas Indonesia akan menjadi sebuah mozaik yang jauh lebih otentik dan unik. Ini adalah sebuah apa yang akan terjadi jika yang memaksa kita untuk merenung. Mungkin kita kehilangan banyak hal karena kolonialisme, tapi kita juga bersatu karena perjuangan bersama. Trauma dan perlawanan kolektif melawan penjajah adalah perekat yang menyatukan ratusan suku dan bahasa menjadi satu bangsa yang kuat. Bagian 4. Skenario jangka panjang dan konsekuensi tak terduga. Mari kita selami lebih dalam konsekuensi tak terduga dari dunia tanpa penjajahan. Tanpa kolonialisme, tidak ada batas-batas negara buatan yang memicu konflik etnis di era modern. Namun, persaingan antar kerajaan mungkin tetap ada, bahkan memanas hingga menjadi perang lokal berskala besar. Nusantara mungkin akan mengalami serangkaian perang saudara yang brutal, serupa dengan yang terjadi di Eropa. Mungkin ada negara-negara yang lebih kuat menaklukkan yang lebih lemah, menciptakan sebuah kekaisaran tunggal melalui kekuatan militer. Bagaimana dengan agama? Islam, Hinduisme, dan Buddhisme akan terus menyebar dan berkembang secara organik, tanpa intervensi kekuatan kolonial yang membawa agama Kristen. Mungkin ada toleransi yang lebih besar, atau justru konflik agama yang lebih intens. Perdagangan dengan Barat akan tetap ada, tapi lebih berbasis kemitraan, bukan dominasi. Perusahaan-perusahaan Nusantara akan berinteraksi dengan mitra dagang di Eropa dan Amerika, menukarkan rempah-rempah dan komoditas dengan teknologi industri. Ini akan menciptakan elit kaya yang baru, yang terdiri dari bangsawan dan saudagar lokal, yang mungkin menciptakan kesenjangan sosial yang tajam. Bagaimana dengan revolusi industri? Nusantara mungkin akan mengadopsi teknologi mesin uap dan listrik lebih lambat dari Barat, karena tidak ada dorongan untuk memaksimalkan ekstraksi sumber daya alam. Sebaliknya, mereka mungkin berfokus pada teknologi yang lebih ramah lingkungan dan berbasis pada bahan organik. Pada abad ke-20, ketika negara-negara seperti Jepang dan Tiongkok bangkit, Nusantara mungkin akan menghadapi tantangan baru dari kekuatan-kekuatan regional yang juga kuat. Akankah mereka bersatu dalam sebuah aliansi atau bersaing satu sama lain? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh sejarah. Bagian 5. Renungan akhir. Ini adalah sebuah apa yang akan terjadi jika yang memaksa kita untuk merenung. Mungkin kita kehilangan banyak hal karena kolonialisme, tapi kita juga bersatu karena perjuangan bersama. Trauma dan perlawanan kolektif melawan penjajah adalah perekat yang menyatukan ratusan suku dan bahasa menjadi satu bangsa yang kuat. Nasionalisme Indonesia yang kita kenal adalah produk dari perjuangan ini. Tanpa perjuangan ini, apakah identitas Indonesia akan ada? Mungkin kita akan memiliki bangsa Jawa, bangsa Batak, atau bangsa Bugis, tapi bukan bangsa Indonesia. Mungkin kita kehilangan kesatuan demi kemerdekaan yang tidak harus direbut. Jadi, dalam alur waktu alternatif ini, apa yang paling berharga yang akan kita dapatkan? Dan apa yang paling berharga yang mungkin tidak akan pernah kita miliki? Ini adalah sebuah pemikiran dari sejarah yang tidak pernah ada, yang mengingatkan kita akan kekuatan sebuah pilihan dan pengorbanan yang membentuk identitas bangsa.